Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ujir Channel. Oke ya, sekarang kita akan mereaksi videonya Bang TIJ ya. Nggak tahu nih Bang TIJ ada apa dengan golongannya mereka. Kenapa gitu Bang TIJ sampai segininya menceritakan mungkin unek-uneknya ya. Tapi keren, Bang TIJ itu keren menurut saya. Sangat pemberani menyuarakan kebenaran menurut saya. Oke ya, saya akan tunjukkan videonya dan kita akan reaksi. Ya, makanya saya suruh pulang Rizik kan. Jik, ada kasus banyak sekali itu, kasus yang tidak tuntas di masa lalu. Kita bahas lagi kasus chat mesum itu. Ada chat mesum, satu orang gitu. Sama janda gitu. Jadi kasus itu ditutup. Nggak ada angin, nggak ada hujan, yang punya KTP ditutup kasusnya. Jadi kita buka lagi gitu. Demi umat, saudara, pulanglah. Rizik demi umat. Kau ngaku misalnya kalau kau ada salah, kau begini, ngaku biar kau nggak kualat. Jangan petantang petenteng gitu. Bawa manuskripnya dan tes DNA, saudara. Apa? Foto ada sama saya ada. Yang disuruh hapus, bayar 400 juta itu. Disuruh hapus. Sama saya masih ada. Bagi filenya demi umat. Nanti saya punya filenya, nggak banyak. Rencana saya nanti kalau untuk mau akhir nih kan, akhir dari perungkatan ini, saya akan posting itu di situs bokep, di link situs bokep itu. Jadi kalau kalian melihat, sayalah pelakunya itu. Saya orangnya sadis sebenarnya. Kalau misalnya misalnya orang memfitnah saya, memframing segala macam nggak bisa dibuktikan, ya kan? Terus saya dimasukkan ke penjara gitu kan. Saya nggak dendam, cuman rambut-rambut saya, anak-anak saya, istri-istri saya, mereka dendam. Saya nggak, teman-teman saya misalnya. Kayak Bung Lubis dendam dia. Ya. Istri-istri saya dendam, saya nggak. Saya bilang, udahlah maafkan aja. Nggak boleh. Simba bilang gitu, nggak boleh. Enak aja mereka. Simba nggak dendam, cuman Simba lebih dendam dari dendam itu sendiri katanya. Ya, manuskrip sejaman yang tadi itu manuskrip dalam jamban bang, sejamban. Jadi manuskrip kitab sejamban itu. Jadi ada tai sepotong yang gemoy duduk di kamar mandi sambil ngechat mesum si tai. Tukaran foto di situ. Salam buat teman-teman semuanya ya, dari Tangerang, dari manapun, dari Jawa Barat, dari Papua, dari Bali, semua. Dari Pulau Jawa, dari Jawa, Barat, Timur, semuanya. Jadi saya sebenarnya menyusun clipping ini, potongan-potongan puzzle ini udah lama. Saya nggak percaya juga di awal-awal gitu. Jadi saya punya teman-teman yang membantu saya, istri-istri saya juga membantu saya. Kebetulan istri saya punya kolega, punya keahlian, punya kemampuan. Jadi kita rekap semua. Nanti kita akan beberkan jikalau keputusan kita memang untuk dibeberkan, gitu. Nggak peduli apapun resikonya. Saya lagi membuat pendekatan dulu. Saya nggak pernah memusuhi pemerintah. Saya justru berteman, menjadikan mereka sebagai rekanan. Jadi ada sesuatu yang saya pahami, saya akan memberitahu gitu. Kita jadikan pemerintah, presiden, siapapun itu, menteri, semua. Sekarang gampang.
kita gampang mengakses sosial media mereka, apalagi ada link resmi ya, yang kita bisa melaporkan apapun kendala di lapangan gitu. Di samping itu saya juga punya tugas. Samping berurusan dengan orang-orang ini saya tugas. Kalau enggak saya mana mau saya masuk penjara itu 20 walaupun 20 hari. Cuman karena memang ada tugas. Setelah 20 hari kan mereka mengatakan kalau saya itu ditanya nih sama anak buah si Rizik, sama FPI itu. Waktu datang ke rumah saya, bukan mempersekusi saya. Abang ada nggak perjanjian kontrak dengan intelijen? Saya bilang saya nggak. Memang betul saya nggak ada kontrak apapun dengan intelijen. Nggak ada, intelijen polisi kan? Nggak ada. Nah, nggak ada kontrak apapun saya dengan mereka. Ya kan? Karena saya bukan bekerja ke mereka. Mungkin ada sebagian mereka kerja untuk saya. Nah, ya. Bukan saya yang bekerja untuk mereka. Sebagian dari mereka ada yang bekerja untuk saya. Paham? Anakku begendo bang. Terima kasih bang. Nah, jadi seperti itu. Ini proyek besar. Oke ya, sangat seru sekali kalau Bang TIJ ini berbicara dan menyindir ya, menyindir seseorang yang mungkin ya, dan mungkin mencederai atau melukai perasaannya Bang TIJ ya. Kalau Bang TIJ itu katanya tidak dendam katanya, cuma kan keluarganya yang dendam gitu loh. Tapi Bang TIJ juga bilang kepada keluarganya jangan dendam kan, seperti itu. Bang TIJ ini orangnya baik, dan Bang TIJ ini adalah pejuang menurut saya, pejuang mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak-anak bangsa, mencerdaskan orang-orang yang terdoktrin terlalu dalam mungkin seperti itu. Dan Bang TIJ punya pengalaman pahit tentang ini waktu katakanlah di penjara katanya gitu loh. Yang memasukkan itu adalah orang-orang tersebut gitu loh. Dan saya suka dengan laganya Bang TIJ gitu loh. Ini ancaman-ancaman Bang TIJ ini sangat berbahaya sekali. Apa yang mau dikeluarkan oleh Bang TIJ? Data apa yang mau dikasih tahu sama kita ya? Kita tonton videonya bersama-sama lagi. Bagi saya. Saya tidak ada urusan dengan pernasaban. Itu urusan Kiai Imat. Beliau ahli, beliau pakar di situ. Tapi kalau orang memaksa-maksa saya bahwa dia cucu Nabi, zuriyah Nabi, dia habaib ini itu sekalian bla bla bla, saya nggak percaya. Udah. Dan saya nggak ada ngurus-ngurus masalah nasab mereka. Cuman begundal-begundal yang beberapa ekor ini harus dituntaskan. Mereka lagi mencoba untuk melobi bisa masuk untuk dekat dengan Pak Prabowo. Saya jadi menghalau, berusaha untuk menghalau itu. Kalau nggak bisa ya sudah, ada cara lain nanti. Presiden kan nggak mungkin menolak atau menunjukkan keberpihakan atau anti terhadap satu kelompok gitu, kecuali kelompok-kelompok itu memang membahayakan gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin kita main-main, kita punya mainan baru, si Rizik, si Aldo, si Bahar, itu mainan baru bagi saya. Ya kan? Itu mainan baru. Tapi kalau kali ini proyek. Nah, selama ini saya gratis melakukannya, tidak ada yang bayar, tidak ada insentif, tidak ada gaji, tidak ada operasional. Kalau sekarang sudah ada operasional. Nah, saya sudah digaji, sudah ada operasional, sudah ada peralatan, sudah ada kendaraan, akomodasi semuanya. Nah, untuk tahun ini, tahun depan ya, tahun depan, nah, gitu. Karena kemarin kan saya buzzer gratis gitu. Kalau sekarang saya masih tetap buzzer gratis, tetapi saya bekerja, bekerja. Jadi saya mendapatkan gaji itu karena bekerja, gitu. Untuk kepentingan umat, untuk kemaslahatan umat, untuk kemenangan kebenaran, gitu. Ya, jadi apapun framing mereka udah nggak laku.
Jadi Kibin datang ke rumah saya 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, cuman nggak persekusi, ngomong baik-baik dan minta perlindungan dari saya waktu itu. Itu perintah langsung dari si Rijik dari Petamburan. Lalu kalian kenapa bertanya misalnya, kenapa kau TJ menyerang Rijik? Kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan kau serang Rijik? Si Rijik cebol itu. Dia perintahkan Kibinnya seolah-olah dia presiden, dia orang penting, datang ke rumah saya. Sok-sokan, sok keras. Mau saya minta maaf, saya mau hapus, mereka minta saya untuk hapus video saya. Enggak mau saya, enggak terima perintah dari si Rijik saya. Nah itu, kenapa saya bahas dia. Nah, terus, yang kedua kali itu FPI dari Banda Aceh, FPI wilayah. Mereka 2 mobil datang ke kampung saya, nggak berani datang ke rumah saya. Saya nunggu di rumah. Nah, barangkali kita bisa ngasih kelapa bolong ya kan, maksudnya kelapa muda yang dibolongin buat minum es kelapa muda gitu. Nah, itu 2 mobil, bayangkan pasukan keputihan, cuman singgah di rumah kepala desa. Nah, jadi kepala desa beritahu saya, kenapa? Ada masalah apa? Ini gini. Oh, jadi begini. Tadi ada orang FPI datang. Anak buah si Rijik katanya. Nah, lagian Habib itu apa sih katanya? Ya kan? Kata kepala desa saya. Terus dia bilang, kalau memang ada urusan sama si dia, sama salah satu warga kami di sini, lapor aja polisi. Apalagi ini pelanggaran UU ITE katanya. Kalau misalnya ada pelanggaran, lapor aja. Ya kan? Kalau misalnya datang ke tempat saya, ada teman-teman yang bikin konten, jangan bikin fitnah. Mereka nggak berani datang ke tempat saya. Enggak. Wawohi. Dan sekarang saya kerja di luar kota, artinya tidak di kampung sekarang. Domisili saya di Banda Aceh, dekat dengan wakil ketua FPI, si Wahidin. Si Wahidin itu. Dekat dengan kampung dia. Dekat dengan para kibin-kibin FPI gitu. Nah, nggak ada juga yang datang ke kebun saya, ke wilayah proyek saya, nggak ada yang datang. Karena saya imut. Rijik, anak buahmu, kau suruh asah celurit, kau suruh asah golok, kau suruh asah pedang. Itu semua tidak berlaku kepada TIJ. Kau belum pernah lihat aku makan keris si Samsudin? Belum ya? Kau lihat ada konten gua, keris si Samsudin gua makan. Bukan cuman ngemeng-ngemeng, bukan omon-omon, ku makan. Habis ku makan. Ya. Dan ku kasih tahu sama kau Rijik. 2003, 2002. Kita bukan diancam dengan celurit tumpul. Kita bukan diancam dengan pedang tumpul. Kita bukan diancam dengan golok tumpul. Kita bukan diancam dengan parang tumpul. RPD, SS1, Basoka, tank, Panzer, Minimi, AK-47. Belum gentar kita Jik. Nggak kabur kita Jik. Selangkah pun aku nggak kabur. Coba periksa TIJ apakah ada kunjungan ke luar negeri atau kunjungan luar daerah selama darurat militer di Aceh. Sekarang celurit kalian, parang kalian, golok kalian tunjukkan ke depan TIJ. Pinjam bentar, mau congkel gigi. Sekalian kibin-kibinnya, paha bahar mungkin untuk congkel gigi. Hal-hal seperti itu nggak menakutkan bagi saya, Rijik. Beberapa puluh tahun yang lalu, seharusnya saya udah mati.
Udah mati karena konflik, udah mati karena tsunami. Dua hal. Saya selamat dari dua hal itu. Allah masih mengizinkan saya untuk hidup hari ini. Apa takut? Mati, Danam. Kan sering ku bilang itu. Tsunami aku lolos. Ya kan? Perang. Bertahun-tahun. Lolos. Enggak kabur. Macam kau. Al-Kaburi. Di sini aku dilahirkan di tanah Aceh. Bumi Aulia ini. Di sini pun kalau bisa aku dimatikan. Di sini pun kalau bisa aku menutup mata. Gitu. Nggak kabur. Bukan macam kau. Kreak-kreak macam orang penting sekali kau. Sehingga orang-orang nyari kau ini itu. Enggak. Cuman kibin-kibin yang menganggap kau penting. Kalau gua nggak menganggap kau penting. Cuma tuman. Cuman benalu. Cuman penyakit. Ya. Dan nggak usah koar-koar. PIJ ini menghina ulama. Dia bukan ulama. Enggak ada ulama kayak gitu. Ulama mulutnya busuk. Ulama mulutnya caci maki. Ulama memfitnah. Enggak ada ulama tukang fitnah. Enggak ada ulama yang membuat permusuhan kemana-mana. Enggak ada. Si Rizik itu bajingan. Kata Gus Dur. Saya setuju. Bahkan lebih bajingan daripada bajingan. Kalau Gus Dur cuma bilang bajingan. Kalau saya bilang si Rizik cebol itu bajingan daripada bajingan. Lebih bajingan daripada bajingan itu sendiri. Kalau saya kualat. Nggak dapat syafaat. Makan itu syafaat kalian. Bahar gimana? Masih koar-koar? Koar-koar, tapi nggak berani, udah menjilat. Bahar sekarang menjilat. Kemarin sok-sok membela Pak Prabowo. Padahal dia bilang apa? Prabowo dan Gibran pemilu 2024 mereka menang karena curang. Prabowo kata si Bahar pengkhianat. Kalau orang-orang yang berkhianat selama ini dia gebukin. Gua nunggu Haikal Hasan. Kapan digebukin Har? Terus Prabowo mau digebukin. Gua mau lihat Jenderal Bintang 9 gebukin Jenderal Bintang 4. Gua mau lihat Har, kapan lu gebukin Pak Prabowo? Pak Prabowo dengan Gibran itu satu paket. Kalian mau benci Gibran, mau menghasut Gibran dengan Pak Prabowo, nggak bisa. Pak Prabowo menang, satu paket sama Gibran. Satu paket itu. Ya. Nggak usah kau jelein Gibran, kemudian kau sanjung-sanjung Prabowo karena kau takut. Mulut kalian untuk Habib-Habib yang gua kenal ini banyak seperti itu. Mulut kalian itu cuma bisa ngejilat kalau yang nggak sanggup kalian lawan. Kalau yang sanggup kalian lawan, kalau yang sanggup kalian persekusi, yang nggak sanggup jilat. Itulah mental-mental ante-ante penjajah Belanda. Itulah mental-mental para kacung-kacung Belanda. Kalau yang berani, dia gebukin. Kalau yang nggak berani, dia jilat. Bla bla bla, antum begini, antum begitu, insya Allah antum, pokoknya begitu. Itu ciri khas mereka. Ya, kalau ada babi yang datang ke kita, babi satu lagi si Bahar sama Rizik. Yang perlu kita tusuk duluan itu Rizik sama Bahar, bukan babi. Lebih bahaya mereka. Ya. Ya. Terus apa lagi? Benar Bang Rezi, benar. Mereka ya kemungkinan ini. Kalau asumsinya Bang Rezi seperti itu, saya ikut juga gitu loh. Karena mungkin mereka mau menjilat.
Dan sudah tersebar itu video-video Bahar bin Smith itu tentang kalau berbicara tentang Prabowo itu adalah pengkhianat, itu sudah tersebar dan viral gitu loh. Nah, nyatanya sekarang seperti ini. Dia Pak Prabowo ya orangnya ya sangat pintar lah, bijaksana gitu loh. Nggak akan lah, menurut saya itu nggak akan, nggak mungkin lah menggubris orang-orang seperti itu, menanggapi orang-orang seperti itu. Begitu. Oke Bang Teji, lanjut. Alwi itu mulut ular. Dari bibir dia kalau ngomong, kalian tahu kan, penjilat, kemudian licik. Coba lihat, bibir, mata, cara ngomong. Itu penjilat. Itu orang licik sekali. Nah, saya melawan dia dengan cara cerdik. Nggak mau masuk perangkap dia saya. Jadi harapan saya Sirijik Cebol Al-Kaburi, Sirijik Cebol Sirijik Cebol bin Husain bin Silab Al-Kaburi, pulanglah nak. Pulang. Nah, apa ini? Aceh sarang ganja, betul. Emang kenapa? Kenapa Bin? Kalau Aceh sarang ganja? Nggak boleh. Kenapa Bin? Aceh sarang ganja. Oke ya, sampai di sini aja ya kita mereaksi video Bang BJ. Sangat barbar sekali ya tanggapan-tanggapan BJ tentang Habib Bahar, tentang Bahar dan Rizik ya. Mungkin yang dimaksud itu adalah Rizik ya, mungkin yang dimaksud beliau adalah mereka gitu loh. Karena Bang TJ ini sangat cerdas sekali menurut saya, pola pikirnya itu sangat luas gitu loh. Benalu. Tepat. Oke ya, kalau mau lihat video fullnya, lengkapnya di channelnya Bang TJ ya, gitu loh. Dan semoga Bang TJ sehat selalu, terus berjuang demi kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, mencerdaskan umat. Gitu, oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.